Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Antonovos dalam gagasan Read My Bag. Untuk tahu lebih jauh tentang Read My Bag, teman-teman bisa menyaksikan video-video sebelumnya. Dan jangan lupa untuk terupdate terus dengan informasi video-video dari gue. Lo bisa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng. Oke, kita mulai. Mau bahas apa malam ini? Nah, malam ini gua akan bahas ini, ya. Ini masih bagian dari sikap untuk menjadi seorang event planner, yaitu apa? Persistence and determination. Persistence adalah sikap gigih, dan determination adalah sikap bagaimana kita memiliki ketetapan. Ya, jadi persistence and determination adalah gigih dan harus memiliki sebuah ketetapan. Dalam sikap persistence and determination itu, gue memiliki tips untuk kita kembangkan ya ke dalam bagian-bagian sikap-sikap yang perlu dibangun di dalam dua kata tadi. Ini sikap-sikapnya. Ada 5 yang menurut gue penting ya, yang harus kita miliki. Pertama, kita harus rajin, bro, ya. Rajin itu adalah apa? Sikap, keinginan, ya. Sikap kita untuk selalu mau mengerjakan sesuatu yang bisa dibilang mungkin rutin gitu. Kita rajin. Kerjakan lagi. Sesuatu yang dikerjakan dengan rajin itu kalau di kepala gue sih gini, gue kalau ngerjain sesuatu yang rajin gitu, gue jadi hafal, istilahnya hafal mati gue. Kalau kita rajin menggali sesuatu, kita jadi hafal. Kalau kita rajin mempelajari sesuatu, kita jadi hafal gitu. Jadi rajin is not reading ya. Bisa jadi bagian dari rajin gitu, tapi gue nggak nyuruh lo baca, gue nyuruh lo rajin melakukan sesuatu. Gitu ya, rajin melakukan sebuah tindakan atau pekerjaan yang memang ada hubungannya sama event planner. Contoh, lo rajin mencari database. Contoh, lo rajin menyaksikan event-event di luar dari YouTube atau dari manapun. Rajin itu membuat kita memiliki pengetahuan, ya kan? Nah, itu penting. Kemudian tekun. Apa sih bedanya rajin sama tekun? Menurut gue, tekun agak beda. Ya, tekun adalah satu sikap dalam kerajinan lo tadi, dalam lo lagi melakukan sesuatu dengan cara yang lo rajin tadi. Tekun adalah ngulik. Ngerti nggak ngulik? Jadi lo misalnya dapat sesuatu ya, lo misalnya dapat sebuah visualisasi event yang keren banget dari YouTube gitu. Lo tuh harus munculin rasa penasaran gitu. Ini di mana sih eventnya? Venue-nya di mana sih? Kenapa sih dia bikin eventnya kayak gitu? Kenapa sih harus special effect-nya yang dipakai itu gitu? Kenapa band yang tampil begitu? Itu dicari. Jadi event yang sudah dicari, satu event dilihat dari YouTube. Kemudian lo lihat ada penjelasan di situ. Yang lainnya adalah lo cari lagi dari Google gitu, tentang konten-konten di dalamnya. Kenapa bandnya ini, berapa orang sih yang hadir di acara itu biasanya di YouTube kan nggak semua informasinya ada. Cari informasi itu di tempat lain di Google. Jadi lo tuh tekun gitu. Jadi kayak misalnya kita bikin sesuatu salah, kita coret, kita bikin lagi. Kita bikin sesuatu salah, revisi, kita bikin lagi. Itu tekun. Gitu, menurut gua itu tekun. Gitu. Jadi lo nggak boleh berhenti terus kayak apa ya, nggak boleh kosong gitu. Lo harus punya jejak terus gitu, bahwa gue rajin melakukan sesuatu. Setiap dari item yang gue tekuni atau gue tiap hari gue temuin, itu gue tekuni, gue rajin gitu, tekun gitu, tukar-tukar kan. Memang tekun itu bagian dari rajin. Rajin itu mungkin lebih bisa dibilang kepada durasinya yang terus menerus, tapi kalau tekun, satu item yang lo temuin, ibaratnya lo bongkar habis deh. Lo pengen tahu banget tuh satu item itu, satu acara itu apa aja sih. Lo gali, lo digging yang dalam gitu, sehingga lo bisa tahu. Kalau perlu lo referensi.
Apalagi kalau eventnya di Indonesia misalnya, dan lo tahu siapa stage manajernya, siapa show directornya, siapa stage crew-nya, siapa productionnya. Kalau itu kenalan-kenalan lo bisa tanya, waktu itu event ini kenapa sih begini? Gitu. Jadi lo punya reference, tekun, gitu ya. Ini yang ketiga, coba baca. Gigih. Apa bedanya rajin, tekun, gigih? Kalau gigih itu, menurut gue ya, gigih itu nggak mau berhenti dong. Gigih itu nggak bisa berhenti. Gigih itu kayak orang yang ngotot terus gitu. Kenapa sih orang bisa gigih? Satu hal yang menurut gue membuat orang menjadi gigih, dia believe gitu dengan apa yang dia kerjakan, bahwa someday apa yang dia kerjakan itu bisa menjadi sesuatu untuk dirinya, bisa menjadi sebuah bekal yang besar sekali. Apalagi dia sudah bekerja di dalam sebuah tugas untuk membuat sebuah planning event yang tertentu tujuannya gitu. Lo harus gigih mencapai itu, nggak boleh berhenti, lo nggak mau berhenti lo karena passion lo begitu kuat. Jadi kalau rajin itu masih sebuah sikap yang sangat mendasar. Tekun adalah meneliti setiap item yang lo pelajari. Tapi gigih itu lo kepleset 10 kali, 100 kali, 1000 kali lo tetap jalan. Lo menemukan kendala apapun, lo tabrak terus. Itu gigih. Gigih itu nggak bisa berhenti. Lo nggak mau berhenti. Saking gilanya lo mikirin itu dan lo believe bahwa itu akan kejadian seperti yang gue pikirin. Gue bisa nih mencari infrastrukturnya. Gue believe bahwa bentuk visualisasi itu bisa diwujudkan di dalam sebuah event. Gue harus ketemu si A, ketemu si B, ketemu si C. Gigih terus. Nggak ada kepleset-kepleset, nggak ada kendala-kendala. Terus sikat terus sampai lo mendapatkan itu. 3 sikap itu udah, menurut gue, udah luar biasa. Kemudian yang keempat, ini nggak semua orang punya nih yang keempat, ya menurut gue ya. Kadang-kadang orang mengerjakan sesuatu itu karena dia, ya sorry, karena dibayar dia bekerja. Tapi ini tekad itu kayaknya memang harus muncul di dalam diri lo. Lo kalau ngerjain sesuatu punya tekad nggak? Tekad bukan nekat, mirip. Tekad bukan nekat. Nekat itu sesuatu yang dilakukan kadang tidak dengan berpikir. Nekat. Tapi orang-orang yang punya intuisi biasanya berani nekat gitu. Karena dia pernah pengalaman. Dengan nekatnya gue di masa lalu, gue berani lagi untuk nekat yang berikutnya. Dan gue punya prinsip, dalam nekat ini nggak ada di sini nih, tapi nekat buat gue 50% seorang entrepreneur ya, itu 50% harus ada nekatnya gitu. Kalau lo ingin berhasil, lo harus ada nekatnya gitu. Karena nekat membuat lo menjadi trial and error dan menemukan pelajaran. Nekat-nekat berikutnya diukur lah, nggak nekat-nekat seperti dari awal gitu. Nekat berikutnya nekat yang diukur. Nah ini tekad. Tekad itu lo punya. Lo mau kemana? Lo mau ngapain? Mau jadi apa itu barang? Buat apa? Harganya berapa? Mau bentuknya seperti apa? Life formnya kayak apa? Lo harus punya tekad itu. Selain dari karya lo, diri lo harus punya tekad. Gue harus bisa memberikan argumentasi terbaik untuk presentasi gue, sehingga hasil karya gue sebagai seorang event planner dibeli, laku dijual, affordable, punya value yang tinggi bagi klien, banyak benefit buat klien. Itu tekadnya, ya. Lo ingat zaman kita masih kecil dulu lah, ya, kita naik sepeda. Kan kalau nggak punya tekad kita jatuh, kita langsung mama aku nggak mau lagi main sepeda. Kita nggak punya tekad. Tapi begitu orang tua memberikan semangat, akhirnya kita punya tekad. Aku harus bisa main sepeda itu. Sampai akhirnya bisa naik sepeda yang lebih besar. Itu contoh sederhana dan lo pasti dapat lah contoh itu dari manapun gitu. Tapi tekad dalam event planner, menurut gue lo harus menetapkan, harus punya sesuatu
ujungnya mau ngapain, ujungnya mau apa. 4. Yang terakhir, ini yang harus mendasar ya, kita sebagai manusia kita harus menjalani segala sesuatu dengan rajin, tekun, gigih, memiliki tekad, dan yang terakhir adalah tabah. Ya kita bisa aja nih dalam perjalanan kita kesandung, dan marah-marah masih kita kerjain. Kesandung lagi jatuh, das, wah emosi gitu ya terus. Gitu. Tabah itu adalah yang membuat kita memiliki perasaan yang secara emosional itu tidak terus jadi bertambah marah, bertambah sedih gitu ya. Tabah itu kita ya ngurut dada lah. Astagfirullahaladzim, apabila kita menemui kendala, karena kita punya tekad, kita orangnya rajin dan kita tekun, gua nggak bisa diberhentiin karena gua gigih. Yang terakhir adalah gua tabah dengan apapun cobaan. Tabah itu diperlukan sampai di ujung, bro. Ya, waktu hasil karya lo tuh nggak dipakai, lo akan balik lagi nggak menjadi seorang event planner. Lo akan kembali nggak ke titik nol untuk mengerjakan hal yang lain, atau mentwist sesuatu yang nggak laku dijual. Lo bisa twist menjadi sebuah konsep yang lebih edan lagi di masa yang mendatang. Tabah itu nggak, ya kalau nggak tabah nggak bisa sih menurut gue menjadi seorang event planner. Karena event planner itu kan ujungnya lo akan punya banyak filing tentang hasil karya lo. Kadang karya itu bisa memang muncul, kadang enggak. Jadi buat gue itu di episode ini gue menjelaskan itu ya, tentang persistence, determination. Lo harus rajin, apa tadi, tekun, gigih, memiliki tekad. Yang terakhir tabah, bro. Santai aja gitu. Nggak semua dari event yang kita sudah buat itu langsung bisa diterima 100%. Sometimes akan ada catatan-catatan, sometimes akan ada revisi-revisi, sometimes dia klien membandingkan event kita dengan event yang lain, kadang menyakitkan gitu kan. Tapi that's fine gitu loh. Itulah bagian dari bagaimana kita berjuang memperjuangkan sebuah kreativitas. Kalau buat gue satu hal ya, buat teman-teman, bahwa kreativitas nggak akan pernah mati. Lo sudah menjalankan ini semua event planner ya, sebagai event planner, event lo sudah bagus, ternyata sorry bro, yang ngerjain orang lain bukan lo. Seberapa tabah lo menghadapi itu? Ada nggak kejadian itu? Ada, di industri kita ada. Pada saat kita sudah memberikan satu konsep dan sangat bagus, dianggap sangat bagus, tapi akhirnya bukan kita yang mengerjakan, tapi pihak lain yang mengerjakan dan konsepnya mirip. Tabah aja, nggak apa-apa, karena kreativitas itu tidak akan pernah mati. Jadi gue nggak pernah takut untuk kejadian hal seperti itu. Since kita nggak bisa mendaftarkan kreativitas kita sebagai sebuah hak cipta, ya kalau teman-teman punya caranya, boleh deh. Lo isi di komen, kasih tahu gue gimana caranya sebuah konsep event didaftarkan di dalam hak cipta sehingga nggak bisa diambil orang gitu. Sebagian cara gue tahu, tapi mematenkan itu yang gue tidak tahu. Ya mungkin kalau ini inisiatif event yang bukan diajukan kepada sponsor, yang bukan diajukan kepada klien, mungkin bisa ya kita punya event sendiri gitu. Itu baru mungkin bisa di hak cipta. Kayak misalnya With The Fest, Synchronize, DWP, apa segala macam, banyak sekali. Gitu, jadi lo jangan lupa ada 5 elemen untuk membangun yang namanya attitude. Jadi event planner harus punya attitude yang jempolan sehingga lo menjadi andalan gitu. Ya. Oke. Nanti gue terusin lagi di episode berikutnya. Mudah-mudahan masih ada hal-hal yang menarik yang bisa gue sharing berdasarkan apa yang selama ini gue kerjakan dan apa yang gue gali. Sekali lagi, gue bukan anak sekolahan event, gue hanya bekerja dari event ke event selama 25 tahun dan mendapatkan banyak pengalaman. Kalau pengalaman lo lebih bagus, lo kasih tahu gue. Kalau pengalaman lo lebih bagus, lo sharing juga seperti gue. Ya, oke, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng supaya lo semua ternotifikasi untuk video-video gue berikutnya. Dan gue happy, semangat,
luar biasa kalau teman-teman mau memberikan kritik dan saran, dan gue sangat butuh itu. Ya, gitu. Gue biasa brainstorming, dan gue pengen semua ide gue dipatah-patahin sama orang, dan itu gue biasa ya, supaya gue bisa terus menggali bagaimana kreativitas itu bisa lebih baik, dan lebih baik. So, jangan lupa tetap keren.